8 kasus campak disusul Indonesia dengan 10.744 kasus. Tingginya angka kasus menunjukkan masih adanya celah cakupan vaksinasi dan pengawasan sehingga diperlukan respon yang cepat dan kolaboratif agar tidak semakin meluas, terutama di kalangan anak-anak. Ada narasumber kami, Profesor Chandra Yoga Aditama yang merupakan mantan Direktur Penyakit Menular dari WHO Asia Tenggara. Selamat siang, Prof. Chandra. Iya, selamat siang Mbak Rizky. Gimana? Iya, ini dinyatakan sebagai urutan kedua di KLB Campak. Seperti apa sih sebenarnya, Prof? Ya, jadi kan begini ya, WHO itu kan tugasnya, bukan tugasnya, salah satu kegiatannya itu mengumpulkan data dari berbagai negara tentang berbagai penyakit. Jadi mereka punya data rutin untuk semua penyakit gitu. Makanya kita keluar data ini itu. Nah, untuk periode yang tadi Anda sebut, Juni sampai Desember 2025, KLB campak yang masuk ke laporan WHO itu seperti itu. Yang nomor 1, jumlah Indonesia nomor 2, dan jumlah yang nomor 3 adalah India. Itu adalah berdasarkan memang data yang terkumpul di WHO. Nah, kalau kita ingat memang tahun 2025 kan ada KLB campak tuh, ada di Sampang, ada di beberapa tempat di Indonesia. Jadi memang menunjukkan bahwa KLB masih terjadi di negara kita dari waktu ke waktu, dan pada periode yang disebutkan tadi kita cukup banyak jumlah kasusnya, nomor 2 di dunia. Itu yang perlu kita waspadai. Dan seperti yang Anda sebutkan tadi, dan ini kejadian campak bukan hanya KLB, kejadian campak itu berhubungan dengan tingkat vaksinasi. Jadi ini menunjukkan bahwa tingkat vaksinasinya pertama belum optimal, kedua memang mestinya campak itu kalau mau ada KLB kita bisa deteksi dini dan ditangani segera sehingga jumlahnya tidak jadi cukup banyak seperti yang terjadi pada periode 6 bulan kedua 2025 itu. Oke, dan dari angka ini, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah kita kalau memang persoalan campak ini kan sebenarnya bisa dicegah begitu ya, Prof? Ya, soal dicegah itu campak ini salah satu dari PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ya. Nah, karena itu kalau ditanya apa yang dilakukan, tentu ada dua. Nomor 1 adalah meningkatkan cakupan imunisasi. Nah, tentu saja meningkatkan cakupan imunisasi ini bukan hanya campak, kalau bisa semuanya ditingkatkan. Dan masalahnya memang ada masalah ketersediaan vaksin, ada masalah jangkauan daerah-daerah tertinggal, tapi juga ada masalah tentang sebagian orang yang mengatakan vaksin tidak perlu, kelompok yang menolak vaksin. Jadi tiga ini mesti ditanggulangi, baik ketersediaannya maupun untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau maupun juga kelompok yang menolak vaksin. Itu meningkatkan cakupan. Nah, untuk KLB-nya sendiri tentu yang paling utama adalah surveillance. Karena dengan surveillance yang sangat ketat, maka kita bisa tahu ada peningkatan kasus atau tidak. Dan kalau ada peningkatan kasus bisa deteksi dengan dini dan kemudian direspon segera sehingga kasusnya tidak menyebar. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini sedikit banyak cerita ini berhubungan dengan kejadian di Australia. Jadi baru-baru ini selama bulan Februari ini ada 2 kasus campak yang masuk ke Australia yang datang dari penerbangan dari Jakarta. Yeah. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan Australia, begitu kasus itu masuk, dia langsung bikin penyebaran informasi ke seluruh warganya. Ada orang masuk campak, dia jam sekian sampai jam sekian ada di bandara, jam sekian ada di tempat tunggu bagasi di bandara, jam sekian sampai jam sekian ada di tempat tunggu taksi, jam sekian sampai jam sekian dia ada di restoran ini, sehingga orang tahu persis kalau pada jam yang sama dan tempatnya sama, orang itu mungkin tertular. Karena itu dia kasih waktu. Jadi untuk orang yang ada di tempat itu, pada menit-menit yang disebutkan itu, sampai 18 hari ke depan, kalau ada gejala, segera hubungi petugas kesehatan. Itu kan menunjukkan bagaimana mereka kewaspadaannya secara hati-hati, bahkan sampai menit ke menit, supaya kalau ada dari satu kasus, jangan menyebar ke kasus lain dan jangan sampai terjadi KLB. Jadi itu pencegahannya selain deteksi dini dan respon dan selain meningkatkan vaksinasi. Oke, dan seberapa besar juga kesiapan seluruh fasilitas medis di Indonesia untuk menangani kasus ini? Kalau menangani campaknya tidak terlalu masalah sebenarnya, karena itu bisa ditangani. Tapi sekali lagi yang penting adalah vaksinasi, dan kita harus berupaya supaya jangan sampai terjadi kejadian luar biasa. Itu yang penting. Kalau kejadian luar biasa sudah namanya juga luar biasa ya. Jadi kasusnya banyak dengan segala masalah yang mungkin terjadi. Jadi memang vaksinasi ditingkatkan, dan seperti kita ketahui kemampuan kita melakukan vaksinasi kan sudah dikenal lama. Kita punya banyak sistem, kita punya rantai dingin buat vaksinasi, tinggal bagaimana untuk ditingkatkan untuk dengan mengatasi 3 hal tadi, ketersediaan,
tempat terpencil dan juga kelompok anti vaksinasi. Itu dan saya kira itu bisa dilakukan dan itu sudah kita lakukan untuk berbagai penyakit. Nah, masalahnya untuk KLB ini bagaimana deteksi dini dan responnya. Sementara yang dilakukan Australia itu saya kira kita masih perlu meniru seperti itu ya, karena mereka laporannya menit per menit. Jadi untuk 2 kasus yang saya cerita itu, orang Australia melaporkan menit per menit, sementara orang itu kan datang dari Jakarta minimal, walaupun katanya ada. Nah, mestinya juga di Indonesia dikasih tahu, oh orang itu ternyata jam sekian sampai jam sekian ada di bandara jam sekian, sehingga orang yang ada. Jadi harus terpublikasi ya supaya jelas begitu, lebih transparan begitu. Oke. Ya, baik. Itu yang ketiga itu yang saya kira bisa ditingkatkan kalau memang menurut saya. Baik, mungkin pesan-pesan buat seluruh pendengar kita. Silakan, Prof. Ada 3. Nomor 1, kita punya beberapa penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Karena itu vaksin kalau memang sudah masuk dalam program pemerintah itu memang harus diberikan, dan itu untuk mencegah kita dan juga mencegah orang di sekitar kita. Itu 1. Yang kedua, kalau sudah diberikan oleh pemerintah, kita yakin dan percaya bahwa vaksin itu bermanfaat dan juga aman. Jadi tidak perlu ragu-ragu, gitu ya. Vaksin itu perlu dan vaksin itu bermanfaat dan aman. Dan yang ketiga, untuk mencegah informasi yang tidak benar, dengarkanlah informasi dari sumber-sumber yang kredibel, RRI Pro 3 misalnya. Karena sumber dari WA kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak, tapi dapatkan informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. 3 hal itu, Mbak. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak, Prof, untuk insight-nya. Selamat siang, salam sehat, salam sukses. Terima kasih, selamat siang.